Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat A. Koswara dilantik sebagai pejabat Wali Kota Bandung menggantikan Bambang Tirto Yuliono di Aula Gedung Sate pada Jumat pagi tadi. Tampak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Koswara tengah diambil sumpah dalam acara pelantikan dirinya sebagai pejabat Wali Kota Bandung di Aula Gedung Sate Bandung. Koswara menggantikan posisi pejabat Wali Kota Bandung sebelumnya, Bambang Tirto Yuliono. Setelah diambil sumpah, Koswara dilantik secara resmi oleh PJ Gubernur Jawa Barat B. Triadi Mahmudin dengan cara menyematkan lencana Wali Kota Bandung kepada pakaian dinas Koswara. Dalam acara tersebut hadir pula pejabat Wali Kota Bandung nonaktif Bambang Tirto Yuliono yang mendapatkan ucapan terima kasih secara langsung dari PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin. B mengatakan rasa terima kasihnya kepada Bambang yang dianggap telah berhasil memimpin Kota Bandung selama menjabat sebagai PJ Wali Kota Bandung. Ya, makanya tadi saya ingatkan Koswara untuk tidak perlu membuat kebijakan baru. Cukup hal-hal kecil seperti tadi, bukan hal kecil, hal-hal yang detail seperti tadi ojek pangkalan kita tahu ada yang menolak kehadiran ojek online, kemudian juga taksi-taksi di kawasan tertentu masih ada yang menolak juga kehadiran taksi-taksi dari luar. Nah, seperti itu ya mungkin tadi lampu merah yang terlama di dunia itu kan sudah berapa tahun gitu ya, itu harus dibawa juga terus jalan bypass itu juga sering banyak kecelakaan kan karena jalur cepatnya motor bisa masuk tapi juga harus pikirkan, bagi saya ngerti kenapa motor bisa masuk karena kan pasti nggak mau muter jauh-jauh. Hal seperti itu mungkin Pak Koswara sebagai Dinas Perhubungan punya kemampuan untuk mengatasi hal. B berharap dengan dilantiknya Koswara sebagai PJ Wali Kota Bandung dapat mengatasi masalah di Kota Bandung. Dengan background Koswara sebagai Kepala Dinas Perhubungan, seharusnya Koswara dapat dengan segera mengatasi persoalan-persoalan tersebut, tutur B. Dalam acara tersebut juga dilakukan perpanjangan masa jabatan PJ Bupati Kabupaten Purwakarta, PJ Wali Kota Sukabumi, serta perpanjangan masa jabatan PJ Wali Kota Bekasi. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Bakal calon Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hadiri acara dialog kebinekaan yang digelar di Kota Bandung dalam menciptakan kondusivitas Pilkada 2024. Pihaknya menyoroti terkait pentingnya keadilan dalam konteks kebinekaan. Dalam safarinya, bakal calon Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hadiri acara kebinekaan yang digelar di Kota Bandung. Ia mengatakan pembahasan terkait kebinekaan memang penting, namun waktu tidak akan cukup sehingga ia hanya memprioritaskan pembahasan tentang keadilan bagi seluruh rakyat. Menurutnya saat ini masyarakat cenderung terlalu fokus pada isu kebinekaan tanpa menyelesaikan masalah keadilan ekonomi yang mendasar. Contohnya kelompok minoritas terkadang terpinggirkan padahal seringkali memegang peranan penting dalam perekonomian. Untuk itu negara perlu lebih transparan dalam menjelaskan sumber-sumber pajak dan penggunaannya kepada masyarakat. Ia mengusulkan pemerintah memperlihatkan bagaimana pajak dari pengusaha yang digunakan membangun infrastruktur desa ataupun kampung. Kita ini jangan terus-terusan ngomongin tentang dialog kebinekaan, artinya ada problem yang tidak selesai-selesai. Tetapi yang harus dilakukan hari ini adalah mendialogkan tentang keadilan. Karena mendialogkan tentang keadilan begini deh, kalau bicara misalnya kelompok minoritas ini juga kan memegang kuasa terhadap ekonomi. Dia punya perusahaan, dia punya toko, dia punya mesin-mesin produksi, dan dia tuh kan bayar pajak pada negara. Nah, negara itu harus mencoba untuk menjelaskan kepada masyarakat sumber-sumber pajak. Ketika menjelaskan sumber-sumber pajak, peruntukan dan penggunaannya. Jadi saya ingin ke depan itu sampai pada tingkat begini. Ada sebuah kampung, itu kampungnya direnovasi, rumahnya ditata, jalannya dibangun, air bersihnya dialirkan, listriknya dinyalakan, sekolahnya kemudian terbangun dan kursinya tertata dengan rapi. Kemudian saya jelasin bahwa kampung ini dibangun karena ada pembayaran pajak nilainya sekian. Sementara salah satu penyelenggara, Pendeta Yohanes Handri, Ketum Perkumpulan Pendeta Seluruh Indonesia Raya, mengatakan tujuannya dalam kegiatan ini agar dapat mempererat persatuan dan kesatuan, karena merupakan kunci di mana kebinekaan berbeda-beda tetapi tetap satu jua, serta supaya seluruh elemen masyarakat bergandengan tangan, bekerja sama dan saling tolong-menolong. Oh ya. Untuk kegiatan dialog kebinekaan yang disampaikan oleh Kang Deddy, tujuan dan maksud kami adalah
agar kami ini bisa mempererat persatuan dan kesatuan. Karena persatuan dan kesatuan itu adalah kunci di mana kebinekaan berbeda-beda tapi tetap satu. Dan agar kami baik para Tionghoa, baik para pendeta dan suku-suku lain, kami dapat bergandengan tangan, dapat bekerja sama, sehingga kami juga dapat saling menghargai dan menghormati artinya perbedaan. Dapat lebih lagi meningkatkan persatuan terhadap fokus terhadap Jawa Barat. Seperti diketahui, dialog kebinekaan ini digelar oleh beberapa perkumpulan yaitu FOK-TMP atau Forum Komunikasi Tionghoa Indonesia Merah Putih, Perkumpulan Pendeta Seluruh Indonesia atau PPSI, Danau Sentani, Badega, dan Botanika. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. West Java Investment Summit 2024 yang sudah berjalan ke-6 kalinya ini tercatat pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat selama kuartal kedua tahun 2024 mencapai 4,95%, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Daerah Jawa Barat diketahui memiliki banyak sumber daya yang bermanfaat, termasuk manusia dan alam. Dalam event West Java Investment 2024 ini, Jawa Barat ditargetkan akan menjadi pusat inovasi industri dan pendidikan berbasis STEM, serta berperan penting dalam ketahanan pangan nasional. Hal ini dikatakan PJ Gubernur Jawa Barat Bi Mahmudin. Sesuai dengan rencana yang ada, investasi di Jawa Barat diarahkan untuk menjadi penggerak utama dalam transformasi ekonomi dan keluar dari status pendapatan menengah. Untuk mencapainya, pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas iklim investasi serta kemampuan tenaga kerja di area tersebut. Pekerja lokal harus siap menghadapi masa depan dan menguasai keterampilan baru guna mengatasi tantangan ekonomi berbasis teknologi. Investasi yang ditargetkan sebesar 117,6 triliun rupiah minatnya cukup sangat baik dan saya melihat bahwa mereka tertarik dan beberapa sudah yakin akan seperti tadi dan kegiatan investasi. Sementara Kepala Pelaksana Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Rebana, Bernardus Jonoputro mengatakan, proyek-proyek yang ditawarkan ini dibangun untuk menggiring perkembangan kawasan Rebana yang kini menjadi daerah tujuan investasi menarik bagi para investor dunia. Untuk pertumbuhan baru Jawa Barat ada di wilayah Rebana ini. Wilayah Rebana ini menyangkut 7 kota kabupaten. Hari ini kita sudah melihat bahwa di 7 kota kabupaten wilayah Rebana ini sudah bertumbuh ekonomi dan investasi. Ada 13 kawasan pembentukan industri yang terus sedang menggeliat. Banyak sekali investor asing yang mulai masuk ke Indonesia, masuknya ke Jawa Barat dan ke wilayah Rebana. Seperti misalnya manufaktur mobil listrik terbesar di dunia, BYD, itu masuk ke Rebana sekarang, demikian juga Vinfast dan banyak lagi. Ia menambahkan dari sekarang sampai 50 tahun ke depan, industri akan berpindah ke kawasan Rebana karena di kawasan ini sudah terdapat infrastruktur strategis kelas dunia seperti Pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati, Jalan Tol Cipali, Tol Cisumdawu, Bendungan, dan lain-lain. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saksikan terus ragam informasi menarik lainnya setiap hari Senin sampai Jumat hanya di Inspira TV. Saya Furi Elvira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.